Oke kawan muda, welcome to our podcast Sulu Indonesia Muda. Sekarang bersama Raihan dan sekarang Raihan sedang kedatangan tamu. Tamu. Tamu Bung Hisam. Boleh diperkenalkan dulu diri? Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan semuanya, nama Ya. saya Hisam Al-Hakim. Al-Hakim. Sekarang itu aja dulu. Wow, Islami sekali ya. Kelihatan dari mukanya kan ya. Apa artinya Hisam Al-Hakim teh? Kalau dari yang pernah saya baca, Hisam itu artinya pejuang, Al-Hakim itu artinya yang adil. Oh, pejuang yang adil. Asik. Nah, kebetulan kan, bukan kebetulan sih. Bung Hisam ini atlet silat ya. Waduh, langsung Nah, dibuka nih. langsung aja ya. Langsung dibuka nih. Nah, kenapa sih Bung Hisam bisa terjun ke dunia persilatan? Awal ceritanya tuh gimana gitu? Biar kita semua tahu. Wah, mungkin kalau dari kata awal cerita mungkin panjang gitu. Panjang. Ya, tapi mungkinnya aku ambil sedikit Besar yang nggak? penting-pentingnya aja. Panjang, besar nggak? Oke, yang penting-pentingnya ya. Yang penting-pentingnya. Awal mula aku tertarik dengan silat itu karena waktu dulu itu aku termasuk anak yang sering dibully, korban bullying gitu. Oh, dibully? Waktu dulu sering dibully. Seriusan? Iya, walaupun tampang terlihat kayak gini, aku sering dibully. Gitu. Ya kan terlihat mukanya Islami kan, Iya. mukanya kayak ustadz culun gitu culun. ya. Iya sih. Apalagi kan kalau pakai kacamata, Anda seperti kutubuki sekali. Ya begitulah. Nah, berangkat dari pembulian itu, dibulinya tuh kayak apa gitu? Kayak apa? Ya waktu dulu kan aku tamat SD langsung ke SMP yang sifatnya itu asrama. Asrama. Nah, di mana itu di situ itu sistem senioritasnya sangat tinggi. Yang siapa yang kuat itu yang berkuasa. Kayak Hukum rimba sekali ya? iya memang seperti itu dia. Nah, di situ itu kayak aku sering disuruh-suruh, anak-anak baru itu sering disuruh-suruh. Sering disuruh beli, ini tolong ambil dulu air ini. Tolong dulu pergi ke kantin beli ini nih. Dek, sini dulu. Nah, tolong dulu angkatin jemuran kayak gitu. Sering banget di sana. Dan belum lagi kalau kita masuk ke suatu ruangan senior gitu, terus kita nggak ngucapin salam atau gimana pun. Ya Permisi. memang salah sebenarnya, tapi namanya anak baru kan, Ya. anak SD yang meranjak ke SMP gitu. Itu main tangan, ditampar. Main fisik juga? Main fisik juga. Ngeri juga ya pembuliannya? Iya, makanya itu. Berarti secara mental kena, fisik fisik kena. kena. Untung sampai sekarang Anda tidak trauma ya? Tidak terluka secara fisik dan mental Aduh. untuk sekarang. Alhamdulillah ya, masih alhamdulillah. diberi kesehatan lah. Alhamdulillah. Nah, udah kasus seperti itu, terus ceritanya berkelanjutan kayak gimana tuh? Nah, jadi dari segi bullying itu, aku langsung mikir kan, Iya. gimana caranya aku keluar nih dari zona pembulian ini. Aku nggak pengen dibully terus. Yang dimana orang kan kebanyakan takut untuk berubah. Oh iya. Kalau aku nggak pengen dibully. Iya. Aku tinggal jauh dari orang tua. Kenapa aku harus dibully? Ya aku pengen bebas, hidup tenang gitu loh. Iya, Nah, iya, jadi iya. dari berangkat dari situ aku ngelihat di salah satu kegiatan di sana ada latihan silat. Latihan silat. Dan mungkin dari situ aku bisa berubah. Maksud dalam artian bukan berubah jadi Power Rangers Ya. dan sebagainya ya. Bukan. Siap. Bukan seperti itu, maksudnya ngerubah keadaan aku gitu loh. Nah, di situ aku mikir, dari ini mungkin dari ketika aku udah selesai belajar silat, Iya. orang-orang bakalan berubah mindsetnya. Dari situ. Oh, mungkin Bung Hisam ini, wah ada kegiatan silat nih di asrama kita. Semi pesantren kan berarti? Semi pesantren. Oh, nah pas lihat ada kegiatan silat seperti itu, Bung Hisam ini berpikiran untuk, gimana kalau misalkan gua masuk ke perguruan silat Pakai dan bisa gua lu ya, bisa pakai gua lu membela ya. diri kan? Iya. Maksudnya biar bisa membela diri kan awalnya Iya, kan? benar sekali. Makanya masuk ke perguruan silat itu kan? Iya, benar. Ya. Nah, udah itu terus Nah, setelah itu kan ada nih eventnya di mana setelah aku latihan cukup lama itu nggak terlalu lama sih, sekitar 3 bulan ada event itu
kejuaraan yang diadakan di sekolah aku. Iya. Event. Dan itu tingkat kecamatan. Oh, tingkat event silat. kecamatan. Nah, di situ kan datang tuh dari perguruan lain, dari sini sebagainya. Dan itu ditonton sama semua orang yang ada di sekolah aku. Senior semua nonton, mulai dari junior sampai senior, yang kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA nonton semua. Nah, di situ aku ngeluarin jati diri aku sendiri. Asik. Kan kubuktikan kepada mereka. Kan kubuktikan kepada mereka bahwa aku itu nggak bisa dibully lagi sekarang. Nah, di situ lawan-lawan aku semuanya itu udah gimana ya bilangnya ya? Udah. Babak belur. Babak belur lah, bisa dibilang kayak gitulah. Samsak hidup lah ya. Samsak hidup ya. Enggak banding kelihatan apanya skillnya gitu ya. Asik. Sombong dikit boleh dong. Oke. Nah, dan setelah itu akhirnya di event itu aku menang juara 1. Oh, juara 1. Alhamdulillah juara 1. Nah, setelah itu terlihat tuh drastisnya perbedaan pandangan orang yang sebelumnya aku yang ngebully Bung Isam. Yang ngebully aku itu sebelum aku ikut silat sama yang udah aku ikut silat dan juara. Lihat jelas senior itu nggak ada yang, bukan nggak berani sih, mungkin agak segan buat nyuruh aku gitu. Yeah. Salah satu contohnya ketika aku jalan sama teman aku, padahal kami berdua jalan barengan gitu loh. Yang disuruh itu teman aku. Kalau akunya nggak disuruh gitu. Mungkin teman Bung Isam sekarang, kenapa saya yang disuruh? Ya seperti itu. Saya menyesal punya teman atlet silat. Ya nggak gitu juga dong. Ya kan tahu kan. Jadi mungkin melihat perbedaan sebelum ikut silat dan sesudah, Bung Isam itu ngelihatnya dari segi perlakuan para senior Bung Isam. Iya, awalnya itu aku nggak pengen dibully lagi, makanya aku ikut silat. Awalnya sih itu. Nah, kan Bung Isam ini sekarang masih bergelut lah, berkecimpung di dunia persilatan. Teman-teman ini belum tahu Bung Isam ini kan kuliah di salah satu perguruan tinggi, mau disebut nggak? Waduh, ini nggak apa-apa disebut sih. Institut Teknologi Bandung. Waduh. Dan Bung Isam ini mendapatkan beasiswa apa, Kang? Wah, bidik misi. Bidik misi. Hebat sekali. Anda berarti berprestasi, Bung Isam. Alhamdulillah. Udah beasiswa, uang saku dapat. Dapat. Kuliah gratis. ITB lagi, kampusnya Bung Karno. Nah, kan Bung Isam ini di ITB juga masih silat juga. Terakhir aku silat di ITB itu semester 6 lah, karena ya namanya juga sekarang itu aku sedang nyusun skripsi kan untuk kelulusan. Jadi nggak mungkin aku ikut silat-silat lagi untuk saat ini. Tapi kalau memang ada event-event yang menarik dan aku bisa masuk, aku pengen masuk juga. Tapi aku tuh penasaran gitu kan. Awalnya Bung Isam ini ikut silat biar bisa ngebela diri dan keluar dari zona pembulian senior-senior gitu. Nah, kenapa setelah Bung Isam ini sudah keluar dari zona itu, tapi Bung Isam masih melanjutkan dunia persilatan Bung Isam gitu? Kalau itu gimana ya? Kan ada tuh sering di di TV atau di mana itu. Awalnya sih coba-coba. Tapi akhirnya enak ketagihan. Apakah Anda sesudah menjadi ahli silat membuli orang lain? Nggak pernah. Nggak pernah. Bagus. Kayaknya ya. Para jangan ditiru teman-teman. Oke. Tapi enggak lah ya. Enggak. Paling membela yang tertindas. Iya, membela yang tertindas dong. Oh, seriusan? Iya. Asik. Contohnya. Salah satu teman aku itu ada yang pernah dikeroyok. Dikeroyok sama preman-preman di sana lah. Ya. Kemudian aku pas aku lihat, aku dateng, ya kami berdua dikeroyok. Enggak, kami berdua ngelawan mereka. Akhirnya mereka pergi, ya walaupun bonyok-bonyok dikit kan, yang penting mereka juga bonyok gitu loh. Wajah tampan seperti Anda ini pernah bonyok? Pernah. Makanya jadi kayak gini. Saya tidak pernah bonyok, tetapi kenapa wajah saya seperti ini? Aduh. Tapi sejauh ini Bung Isam kan melanjutkan keahlian dalam silat gitu sampai ke tingkat perguruan tinggi. Apa aja sih prestasi yang udah didapetin Bung Isam?
Kalau dari segi prestasi aku nggak mau bilang segi prestasi ya, lebih ke pengalaman sebenarnya. Pengalaman. Kenapa kalau umpamanya dibilang prestasi gini aku pernah juara ini, takutnya kelihatan sombong banget gitu. Oh iya iya. Jadi aku bilangnya ke pengalaman. Hmm. Pengalaman pertama aku itu yang tadi pertama, yang ada event. Iya. Event itu event Popda kecamatan. Alhamdulillah aku dapat juara 1 kemarin. Kemudian ada O2SN tingkat kecamatan juga pelajar, aku dapat juara 1 dan dibawa ke Medan. Kemudian pas waktu SMP juga itu aku ikut Popdasu, Pekan Olahraga Pelajar Sumatera Utara. Kemudian di SMA itu ada Popda juga aku ikut. Di situ dua kali ikut Popda. Iya. Terakhir di kuliah ini ada seleksi atlet itu dari tingkat cabang perguruan aku waktu dulu itu ada Setia Hati. Itu di yang paling terakhir. Oh, nama perguruannya Setia Hati. Oh. Di Bandung. Gila. Emang udah merambah ke sana kemari ya. Tapi itu mencapai sesuatu yang apa ya, yang mendapatkan juara 1 itu kan tidak mudah. Nah, pernah nggak sih, capek gini teh. Ternyata capek ya silat teh. Tapi pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Males keluar aja gitu. Pernah. Pada saat apa itu teh? Itu pada saat aku di kampus itu udah terlalu banyak kegiatan. Kemudian ada kegiatan silat juga kan. Capek nggak silat gini. Dan itu ngubah fisik aku. Dalam artian ya, aku itu jadi berat badan aku nambah banget. Nambah sampai 10 kilo. Gini. Ya pas waktu aku ngaca kan, beda banget. Gendut buncit gini. Kalau sekarang kan ya kan gendut buncit. Aku nggak ada menyinggung siapapun ya sebenarnya. sebenarnya. Enggak apa-apa. Sudah merasa tersinggung saya. Oke. Nah, itu ya habis itu nggak bener nih. Aku latihan lagi gitu. Walaupun latihannya latihan fisik biasa kayak gitu. Contoh latihan fisik kayak gimana? Ya, lari kah? Lari, push up, squat jump, sit up, banyak lah latihan-latihan. Seperti workout pada umumnya. Iya, workout pada umumnya. Ya. Nah, Bung Hisam berarti sekarang udah nggak silat ya? Kalau ada yang memang kegiatan tentang silat lagi, kejuaraan kalau memang aku dibolehkan ikut, aku pengen ikut. Nah, kalau misalkan kita kembali ke obrolan yang pertama gitu ya, awal Bung Hisam terjun ke dunia persilatan itu kan pengen terlepas dari zona pembulian gitu. Nah, mungkin ini juga bisa menginspirasi buat kawan-kawan muda yang sedang menonton konten kita kali ini. Nah, mungkin Bung Hisam punya saran kah sebelum nanti kita bahas kesibukan Bung Hisam sekarang nih. Oke, jadi untuk teman-teman sekalian yang nonton, kalau umpamanya yang nggak nonton, silahkan tonton gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang sekarang ngerasa dibully, di mana itu sebenarnya cara kita keluar dari pembulian itu sendiri itu pertama niat dari diri kita sendiri. Itu kita mau tetap di zona yang kita dibully itu atau kita pengen keluar dari pembulian itu. Nah, dan di situ nggak hanya, kalau aku kan mungkin aku keluarnya dengan fisik, maksudnya dalam aku ngeluarin supaya aku terlihat kuat gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang nggak pengen latihan beratnya, kan setiap orang itu punya keahlian masing-masing. Iya. Every child is special gitu ya. Asik. Gitu. Setiap anak itu spesial. Gitu. Asik. Nah, jadi ada, kalau umpamanya kamu dibully tapi kamu itu pandai matematika, ya udah kuatkan matematika, optimalkan potensi potensinya. kamu itu. Akhirnya nanti kamu bakalan jadi ikut olimpiade, masuk olimpiade nasional dan ke internasional. Siapa yang mau ngebully? Iya, benar. Bakalan banyak orang yang bakalan ngebantu kamu. Nanti banyak uang kan kalau misalkan uang juara. juga, ya, gitu saya ya. kaya, Anda yang ngebully miskin. Anda bisa apa? Gitu kan maksudnya Iya, kan. benar. Jadi ya banyak cara untuk keluar dari pembulian itu, sebenarnya itu dari diri kita sendiri. Dan juga kita harus ngenalin potensi kita apa. Oh iya. Gitu. I see. Nah,
setelah ngomongin pembulian, Bung Hisam menjadi atlet silat. Nah, Bung Hisam ini kan udah mah atlet silat. Waduh. Apa sih? Mau diangkat-angkat lagi, apa lagi? Terus. Kuliah di salah satu perguruan tinggi salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia mungkin. Iya, pasti. Nah, mendapat beasiswa lagi di Institut Teknologi Bandung. Iya. Nah, sekarang kan saya melihat Bung Hisam mengenakan seragam kebanggaan gitu. Seragam kebanggaan. Iya. Nah, Bung Hisam kenapa bisa apa ya? Kenapa bisa mau gitu atau kenapa Bung Hisam bisa masuk ke organisasi Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bandung? Kenapa sih? Kenapa gitu? Oke, jadi tadi pertanyaannya berbelit-belit. Ya. Intinya kenapa aku Ya. mau masuk sini kan? Padahal gitu kan Bung Hisam pasti udah mau beasiswa Institut Teknologi Bandung, kan relasi banyak. Kenapa masih mau berkecimpung di dunia organisasi kepemudaan? Relasi itu kita nggak ngelihat dari universitas. Kita nggak ngelihat dari universitas. Tapi sebanyak apa kita berkomunikasi dengan orang-orang. Kalau aku umpamanya nggak ikut organisasi Pemuda Demokrat Indonesia Bandung ini, Kota Bandung ini, mungkin aku nggak bakalan banyak temuin orang-orang besar. Wow. Iya, bukan orang-orang besar ya, Oh, bukan iya. orang-orang besar dalam artian ya kayak yang punya kedudukan sebagainya gitu. Tapi awalnya gimana gitu? Awalnya itu kenapa bisa sebenarnya masuk? aku dikenalin sama teman aku sebenarnya. Oh, Ada yang namanya Bung Iqbal. Bung Iqbal. Iya. Kalau istilah ditarik mungkin ada ya. Ada dalam arti ditarik ke sini ya, diculik ke sini ya. Tapi akhirnya setelah aku mengenal Pemuda Demokrat ini, Pemuda Demokrat Indonesia ini, organisasi ini, aku ngerasa oh, kok beda ya pandangan aku terhadap organisasi sekarang. Waktu dulu itu aku nggak terlalu suka berorganisasi. Sama sih Kuliah. saya juga. Iya. Apalagi kan dengan hadirnya stereotype masyarakat tentang Ormas. OKP itu sendiri kan, wah preman gitu. Itu emang kenyataannya loh. Mereka. Malahan kan saya pernah mengalaminya sendiri. Iya, Pak. Tapi di Pemuda Demokrat Indonesia ini berbeda gitu Iya. lihatnya. Dimana kebanyakan ormas itu diisi sama orang-orang yang ya tergolong usia ke atas dan sebagainya, yang berbicara politik ini itu dan sebagainya. Sementara di sini itu banyak anak mudanya. Banyak anak mudanya. Dimana kita anak muda di sini nggak dipandang sebelah mata. Ketika kita punya kreativitas di sini dan itu diwadahi. Apapun yang kita punya, pemain kayak aku sekarang di bidang pendidikan. Iya. Nah, di mana di bidang pendidikan itu sendiri tadi ada bimbel gini ini, ada aku ikut di dalamnya ya salah satunya lagi ya kayak ada siaran-siaran podcast yang aku dengar sekarang ini ya, siaran-siaran podcast. Di situ kan kelihatan organisasi ini itu membimbing kaula muda yang punya kreativitas tapi tidak punya wadah. Makanya di sini diwadahi, menjadi wadah. Bayangkan orang yang ingin datang anak-anak muda sekarang dia punya kreativitas tapi kalau mencari wadah kan itu terlalu mahal kan ya. Iya. Sementara di sini sediakan. Kenapa nggak ingin masuk aja? Ketika udah masuk kita mengembangkan kreativitas kita sendiri, ya kan bakalan berkembang, bakalan lebih sukses ke depannya gitu loh. Iya. Berarti mungkin Kang Hisam ini awalnya emang ditarik sama temennya kan. Nah, tetapi pada saat langsung terjun ke sini, ternyata langsung emang udah klop hati gitu. itu kan. Makanya kan tadi kembali lagi awalnya coba-coba. Akhirnya nyaman. Ternyatanya gitu enak. Oke. Iya sih. Ini juga kan konten podcast seperti ini kan untuk untuk menjadi ajang kita mengubah stereotip masyarakat terhadap organisasi kepemudaan gitu. Iya, Karena kan benar. seperti yang kita tahu sendirilah, teman-teman juga pasti tahu lah kenyataannya kayak gimana terhadap pandangan masyarakat ke organisasi gitu. Nah mungkin tadi kan Bung Hisam bergerak di bidang pendidikan.
masuknya ke mana itu teh? Kalau di situ Apa programnya lebih, maksudnya gitu? kalau mungkin ke penceritaan programnya mungkin kalau dari saya sendiri di garis besarnya aja ya. Kalau nanti kan bakalan ada mungkin pembahasannya Ya, ya ya. untuk programnya sendiri. Itu aku di bagian teknis di pendidikannya, kayak pengolahan siapa siswa yang masuk, gini, gimana sistem belajarnya gitu. Oh, kalau misalkan Ikut-ikut juga mengajar gitu. Oh, Ya, iya ikut kan juga. Anda kuliah di ITB. Dipergunakan Berarti dong Anda apa ya? cerdas. Jurusan apa, Bung? Alhamdulillah aku di ITB itu jurusan biologi. Oh, biologi. Orang IPA, bilangnya bukan IPA sih, ilmu untuk mengetahui tentang diri kita sendiri. Iya, benar, ilmu tentang mengetahui diri kita sendiri. Ketika kamu tahu biologi, kamu akan tahu apa yang baik atau yang enggak untuk diri kamu sendiri. Banyak kuat sepertinya hari ini, teman-teman. Emang Bung Isam ini sangat menginspirasi sekali. Waduh, jangan bilang sangat menginspirasi. Aku belum bisa diundang kemana-mana. Masih nunggu callingan kan? Nunggu callingan kalau Mungkin Bung Isam juga punya pesan-pesan buat teman-teman yang butuh wadah untuk menyalurkan kreativitasnya, mengoptimalkan potensinya gitu. Supaya teman-teman ini tuh gak bingung buat kemana gitu. Wah, saya jago editing, tetapi bagaimana saya cara melatih diri saya sendiri? Oke, jadi kalau untuk teman-teman ya, teman-teman sekalian yang nonton, sebenarnya nggak harus teman-teman sih, orang tua juga. Ini ada untuk pesan untuk teman-teman sama orang tua. Pertama untuk teman-teman, ketika kalian merasa diri kalian itu punya kelebihan dalam bidang editing ini sebagainya, kalian mencari wadah, di sini ada podcast. Kalian datang ke sini juga bisa, atau dimanapun itu, pokoknya setiap organisasi yang memiliki wadah untuk mengoptimalkan potensi kalian, masuk aja, gitu loh. Dan untuk orang tua, tolong jangan hambat anaknya untuk ikut organisasi. Wah, orang tua, mohon didengar orang tua. Nah, dan alhamdulillahnya juga gitu yang saya rasakan sendiri nih, dan dari ketua DPC Kota Bandungnya juga mensupport. Terima kasih ketua mensupport teman-teman muda, kawan-kawan muda yang ada berkecimpung di organisasi ini gitu, mensupport apa yang kita pengen atau apa yang pengen kita gagas gitu. Dari ketuanya juga langsung support banget gitu, asalkan kita konsisten gitu. Gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman kembali lagi kan, kalau misalkan teman-teman bingung untuk mencari wadah untuk menyalurkan kreativitas dan mengoptimalkan potensinya, datanglah ke Sekretariat Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bandung di apartemen Grand Kosambi, depan Pasar Kosambi, Kota Bandung, oke? Nah, mungkin Jaya. Nah, mungkin biar gak kepanjangan durasinya juga kan. Ya udah bosen kayak ngeliat muka kamu sendiri. Enggak lah. Muka aku juga, muka kita di sini. Tapi kalau cewek-cewek mah biasanya suka terpesona sih. Iya kan, ketampanan seseorang itu bukan dilihat dari mukanya sebenarnya, tapi siapa yang melihat. Saya curiga Anda Mario Teguh. Selalu mengeluarkan kata-kata yang sangat menginspirasi, teman-teman. Nah, ya biar gak kepanjangan juga kan, langsung aja lah kita tutup ya. Terima kasih Bung Isam atas waktunya. Ya, sama-sama, Bung. Dan apa? Oh, jomblo. Alhamdulillah sampai sekarang jomblo. Enggak sih, sebenarnya 1 tahun yang lalu. Terakhir 1 tahun yang lalu. Oh ya udah tuh, kalau misalkan teman-teman wanita-wanita yang ada di Kota Bandung bingung mencari jodoh, Anda lihat ini. Kalau saya mah janganlah terlalu jago soalnya. Ya, kepada semua yang nonton, teman-teman semua yang nonton, untuk yang wanita aja ya, yang laki-laki jangan. Untuk yang wanita aja, kalau memang ingin kenalan dengan aku sendiri, nanti Instagram bisa dipasang. Nanti di deskripsi. Instagram ada deskripsinya. Oke, Ya, nanti jadi dicantumin. kita bisa kenalan secara pribadi gitu. Siapa tahu kan ya. Iya kan, kata orang itu juga, tak kenal maka tak sayang. Oh iya. Apalagi Bung Isam ini dari historikalnya sudah menjadi idaman mertua. Aduh, iya. Ya pokoknya terima kasih Bung Isam. Ya, datang aja ke sekretariat biar langsung ketemu benar. langsung. Bagi yang juga nggak berani, lebih pengen mengenal, datang aja ke sekretariat kita, ke Sekretariat Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bandung tadi di
Apartemen Grand Kosambi depan Gedung pasar yang Kosambi. paling gede di situ. Oh, ada Greco Creative Hub. Nah, nanti dicantumin fotonya. Biar keren kan. Oke, siap. Nah, langsung aja lah. Oke, Terima kasih Bung Hisam telah Sama-sama. mengisi konten podcast kali ini. Semoga Bung Hisam diberi kesehatan dan semoga ada rencana nggak buat maju lagi ke dunia persilatan? Ada, kalau ada memang dari sini juga. Aduh, ini panjang lagi nanti ini. Nggak Udah apa-apa, pokoknya ada gitu, pokoknya ada lah weh. Ada lah weh. Ya, alhamdulillah. Ya semoga Ini- aja nanti di dunia persilatan Anda berprestasi lagi Amin. dan membanggakan pemuda demokrat Indonesia. Oke? Siap. Ya, saya selalu mensupport, oke? Iya, Terima kasih. Kita apa sih? Tagline Akhiri dulu, dengan- oke? Marhen Jaya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.